Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari kelas 12 akuntansi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, sebelumnya apa itu siklus akuntansi? Jadi siklus akuntansi itu adalah proses pengolahan data keuangan yang dimulai dari identifikasi transaksi, pencatatan, dan pelaporan. Nah, siklus akuntansi ini terdiri dari beberapa tahapan yang berurutan dan berkelanjutan. Nah, dimulai dari identifikasi transaksi, pengentrian jurnal. Untuk perusahaan jasa itu hanya menggunakan jurnal umum, sedangkan untuk perusahaan dagang itu menggunakan jurnal umum, jurnal khusus yang terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan petty cash. Setelah itu masuk ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini ada buku besar pembantu hutang dan piutang, dan buku besar utama. Nah, setelah masuk ke buku besar, masuk ke dalam neraca saldo akhir periode. Nah, setelah itu masuk ke dalam jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Masuk ke dalam neraca lajur atau kertas kerja 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Masuk ke dalam laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca skontro, dan laporan arus kas. Nah, setelah itu masuk ke dalam jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tujuannya untuk menutup akun-akun nominal. Nah, masuk ke dalam neraca saldo setelah penutup. Masuk ke dalam jurnal pembalik, tujuannya untuk menyesuaikan jurnal penyesuaian. Nah, masuk ke dalam neraca saldo setelah pembalik. Lanjut ke dalam soal studi kasus nomor 2 nih. Pada tanggal 2 Februari 2024, perusahaan membeli mobil seharga 480 juta secara kredit dan dibayar pada tanggal 3 Februari. Nah, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Nah, perintah pertama, buatlah jurnal atas pembelian dan pembayaran aset tersebut. Nah, langsung kita kerjakan ya. Pada jurnal pembelian itu kita masuk ke jurnal pembelian ya. Nah, akunnya apa aja? Akunnya itu kendaraan kita bertambah di bagian debit sebesar 480 juta rupiah dan hutang kita bertambah di bagian kredit karena kita hutang kan. Jadi bertambah di bagian kredit sebesar 480 juta rupiah. Nah, untuk jurnal pembayarannya itu, untuk jurnal pembayaran berarti masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, akunnya apa aja? Akunnya itu adalah hutang kita berkurang di bagian debit sebesar 480 juta dan uang kita atau kas kita berkurang sebesar 480 juta di bagian kredit. Nah, untuk perintah yang kedua itu, berapa penyusutan tahun 2024 buatkah jurnalnya? Nah, di sini disuruh untuk menghitung penyusutan tahun 2024. Nah, jadi rumusnya, karena ini metode garis lurus, berarti rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaatnya. Sedangkan nilai residu atau nilai sisanya itu tidak ada, jadi harga perolehan, harga beli dibagi dengan umur ekonomis itu. Jadi 480 juta dibagi 5 itu hasilnya 96 juta rupiah. Itu untuk 1 tahunnya, sedangkan kita disuruh untuk tahun 2024 saja. Jadi 96 juta itu dibagi 12 untuk 1 tahun. Nah, dari kita beli Februari sampai akhir periode itu ada 11 bulan. Februari sampai Desember itu ada 11 bulan. Jadi 96 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 11 bulan masa penyusutan tahun 2024. Jadi hasilnya 88 juta rupiah. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya itu adalah beban penyusutan kendaraan bertambah di bagian debit sebesar 88 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan ada di bagian kredit sebesar 88 juta rupiah.
Lanjut, studi kasus yang ketiga itu tanggal 2 Februari 2024. Perusahaan mengasuransikan mobilnya ke Sinarmas Insurance senilai 3 juta rupiah untuk 1 tahun. Nah, kita diperintahkan untuk buatkanlah jurnal pembayaran asuransi tersebut. Nah, jadi kita bikin jurnal pada saat kita pembayaran asuransi tersebut. Nah, masuk ke mana? Ke jurnal pengeluaran kas. Akunnya apa aja? Akunnya itu adalah asuransi dibayar di muka itu bertambah di bagian debit sebesar 3 juta rupiah dan kas kita berkurang di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, perintah yang kedua kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, jadi bayarnya itu Februari kan? Februari, sedangkan masa pakainya itu sampai Desember. Jadi, karena di soal itu adalah insuren, artinya itu pakai metode harta atau neraca. Jadi debitnya itu beban, kreditnya adalah akun harta. Nominalnya diambil dari yang sudah menjadi beban atau yang sudah hilang. Nah, jadi akunnya adalah pertama, debitnya itu adalah beban asuransi, kreditnya itu adalah asuransi dibayar di muka. Nominalnya diambil dari 3 juta rupiah itu dibagi 12 bulan karena 1 tahun. Nah, 1 tahun 12 bulan dikali dengan 11 bulan. 11 bulan itu dari dia bayar Februari sampai akhir periode. Itu adalah bulan yang sudah menjadi beban. Nah, jadi Februari sampai Desember itu 11 bulan. Nah, itu yang sudah dipakai. Jadi 3 juta rupiah dibagi 12 dikali 11. Totalnya 2.750. Jadi jumlah penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar 2.750 dan asuransi dibayar di muka sebesar 2.750. Nah, sedangkan yang belum menjadi beban itu ada 1 bulan, yaitu sebesar 250. Nah, soal yang kedua itu berdasarkan data-data jurnal di atas, soal nomor 2 dan 3, akun tersebut di dalam laporan keuangan masuk ke dalam laporan apa? Jelaskan secara detail. Nah, jadi tadi kan kita bikin jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu ada kendaraan, akun kendaraan. Kendaraan masuk ke dalam laporan keuangan bagian neraca, bagian aktiva tetap. Utang usaha masuk ke neraca bagian pasifa dan jurnal pembayaran ya. Utang usaha masuk ke neraca bagian pasifa dan kas masuk ke neraca bagian aktiva. Di jurnal penyesuaian itu beban penyusutan kendaraan masuk ke dalam laporan laba rugi, akumulasi masuk ke dalam neraca bagian aktiva tetap ya. Setelah itu ada jurnal penjualan, kas masuk ke neraca bagian aktiva, akumulasi juga masuk ke neraca bagian aktiva, kerugian penjualan juga masuk ke neraca. Setelah itu kendaraan juga masuk ke neraca aktiva ya, bagian aktiva, dan jurnal pengeluaran kas asuransi dibayar di muka ini juga masuk ke dalam neraca bagian aktiva, kas juga masuk neraca bagian aktiva, dan jurnal AJP penyesuaian beban asuransi masuk ke dalam laporan laba rugi dan asuransi dibayar di muka masuk ke dalam neraca bagian aktiva. Nah, sekian dari penjelasan saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.